Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru menyambut kedatangan KRI Hasan Basri 382 di Pelabuhan Pelindo 3 Stagen, Kabupaten Kota Baru. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak menggelar hitanan massal bagi anak yang merupakan keluarga besar TNI Angkatan Laut serta masyarakat umum. Sukses tidak berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Halo netizen, selamat berjumpa dalam program Navy News. Program ini akan memberikan informasi-informasi teraktual seputar TNI Angkatan Laut. Saya Dina Mulya, hadir menemani Anda dalam Navy News edisi Rabu 13 Oktober 2021. Dan inilah Navy News selengkapnya. Kita awali berita hari ini dari Kalimantan Selatan, di mana Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru menyambut kedatangan KRI Hasan Basri 382 di Pelabuhan Pelindo 3 Stagen, Kabupaten Kota Baru. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru, Letko Laut Pelaut Sadaryanto dinampingi Perwira Staf Lanal Kota Baru dan prajurit Lanal Kota Baru menyambut kedatangan KRI Hasan Basri 382 di Pelabuhan Pelindo 3 Stagen, Kabupaten Kota Baru. Komandan Lanal Kota Baru menyampaikan, kedatangan KRI Hasan Basri 382 di Kota Baru dalam rangka melaksanakan operasi laut BKO Gugus Tempur Laut Koarmada 2 dan sesuai dengan tugas pokoknya, Lanal Kota Baru sebagai penyelenggaraan dukungan tempur, dukungan logistik, dukungan administrasi dan dukungan khusus unsur-unsur KRI, pesawat udara, dan marinir yang melaksanakan operasi. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak menggelar hitanan massal bagi anak yang merupakan keluarga besar TNI Angkatan Laut serta masyarakat umum. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober, Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak beserta cabang 3 Jalasenastri PG Kormar melaksanakan hitanan massal terhadap 184 anak yang merupakan keluarga besar TNI Angkatan Laut serta masyarakat umum. Hitanan massal gratis ini mengambil tema dengan semangat Harkesal TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini merupakan salah satu bakti sosial kepada masyarakat sekitar Cilandak yang dilakukan oleh insan kesehatan TNI Angkatan Laut, di mana dalam masa pandemi COVID-19 ini merupakan masa sulit, terutama bagi masyarakat ekonomi yang kurang mampu. Untuk itu, Rumkital Cilandak dan Jalasenastri Cabang 3 PG Kormar memberi kesempatan kepada saudara, masyarakat, dan anak-anak untuk hitanan massal gratis. Kita bergeser ke Maluku, di mana masyarakat Ambon menerima vaksinasi COVID-19 dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon. Masyarakat Ambon menerima vaksinasi COVID-19 dari Lantamal 9 Ambon, bertempat di posko COVID-19 Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. FX Suharjo Lantamal 9 Kota Ambon. Komandan Lantamal 9 Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina menyampaikan kepada tenaga kesehatan di bawah jajarannya untuk tidak menyerah perangi pandemi COVID-19 dengan program serbuan vaksin masyarakat maritim di wilayah kerjanya. Posko COVID-19 Rumkital Dr. FX Suharjo Lantamal 9 Ambon hadir untuk melayani vaksin tahap pertama dan vaksin tahap kedua bagi masyarakat sekitar. Serbuan vaksin masyarakat maritim Lantamal 9 Ambon di posko COVID-19 melibatkan 12 tenaga medis dengan target 200 orang. Selanjutnya, masih dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kali ini Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya mendukung serbuan vaksinasi di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur.
Serbuan vaksinasi COVID-19 di wilayah pesisir saat ini hampir seluruhnya terlaksana. Sekarang TNI Angkatan Laut mengarahkan serbuannya ke pondok pesantren dan lembaga pendidikan. Kali ini serbuan digelar di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, yang secara langsung ditinjau pelaksanaannya oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Dalam serbuan kali ini ditargetkan sebanyak 2.000 santri maupun warga masyarakat sekitar dapat memperoleh vaksinasi jenis Sinovac, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua mulai dari usia 12 tahun. TNI Angkatan Laut dari jajaran Lantamal 5, Koarmada 2, mengerahkan 30 tenaga kesehatan bekerja sama dengan 10 nakes dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Selain tenaga kesehatan, untuk mensukseskan serbuan tersebut, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya juga mengerahkan Bintara Pembina Potensi Maritim, serta prajurit marinir dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 5 Surabaya. Mengakhiri berita hari ini, prajurit Matra Laut dari Satuan Patroli Lantamal 2 Padang mendapatkan penghargaan setelah selamatkan nelayan yang terombang-ambing di laut. Menyelamatkan nyawa manusia dalam tugas kemanusiaan merupakan tugas yang sangat mulia. Demikian disampaikan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang, Laksamana Pertama TNI Hargianto, saat mengapresiasi prajurit Matra Laut dari Satuan Kapal Patroli Satro Lantamal 2 yang telah melakukan pencarian dan penyelamatan search and rescue terhadap pemancing yang terombang-ambing di laut. Dan Lantamal menyampaikan ucapan terima kasih kepada para prajurit Satrol yang telah melaksanakan SAR dengan Badan SAR Kota Padang pada saat penyelamatan 3 orang nelayan pancing yang terombang-ambing di laut selama 7 jam kehabisan bahan bakar. Di akhir acara, dan Lantamal juga menyampaikan akan membentuk pusat pengendali tugas SAR bersama antara Satrol Lantamal 2, Pol Airut, dan SAR Kota Padang, yang bertujuan jika ada laporan dari masyarakat, maka ketiga institusi ini langsung dapat memonitor dan langsung terjun ke lokasi pencarian. Netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Viva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.